ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu, melanjutkan silsilah kajian kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, kitab Sulamut Taufiq yang ditulis oleh Sayyid Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sah salat. Kita masih dalam pembahasan salat, pembahasan syarat sah salat dan juga pembatal salat. Insyaallah pada malam hari ini kita mulai dari pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang rukun salat dan juga pembahasan tentang beberapa hukum jamaah salat. Tapi sebelum itu, Al-Musannif rahimahullah ta'ala, beliau melengkapi ketika dalam membahas syarat salat ini. Di akhir pembahasan syarat dan pembatal salat, beliau melengkapi dengan pentingnya khusyuk dalam salat. Pentingnya khusyuk dalam salat. Dan ini jarang dibahas dalam matan-matan fikih yang ringkas. Karena biasanya kalau matan fikih atau buku fikih yang ringkasan itu hanya membahas hukum-hukum saja. Hanya membahas hukum-hukum saja, tapi beliau di sini menyajikan kitab Sulamut Taufiq ini memang inti pembahasannya adalah fikih. Tapi beliau juga menyebutkan hal-hal penting yang mana itu jarang dibahas di kitab-kitab fikih yang ringkasan dan beliau sebutkan di sini. Di antaranya adalah pentingnya khusyuk dalam salat. Jadi beliau ini menggabungkan antara fikih digabungkan dengan tazkiyatun nafs, digabungkan dengan penyucian hati. Karena ibadah itu bukan hanya masalah halal haram. Ibadah itu bukan masalah boleh dan enggak boleh. Tapi di dalam ibadah juga ada masalah apakah hati kita benar-benar tulus dalam beribadah atau tidak. Maka beliau di sini mengatakan faslun, pembahasan yang baru, fasal yang baru. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid dharaini amin. Wa syurita ma'a ma marra liqabuliha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala an yaqsida biha wajha Allah ta'ala wahdahu wa an yakuna ma'kalahu wa malbusahu wa musallahu halalan wa an yuhdira qalbahu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa an la yu'jiba biha. Beliau menyisipkan pembahasan tazkiyatun nufus di sini. Maka beliau mengatakan wasyurita, dan dipersyaratkan
ma'a ma marra, bersama dengan syarat yang sudah berlalu, yaitu syarat sah salat. Jadi ini bukan syarat di sini, bukan syarat dalam pembahasan fikih, dalam artian bukan ini syarat sah atau syarat wajib, tapi ini syarat secara bahasa saja, bukan dalam istilah fikih. Maka beliau mengatakan, dan dipersyaratkan bersama dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala, supaya ibadah itu diterima atau supaya sholat itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menyebutkan beberapa hal yang mana kalau hal-hal ini ditinggalkan, bisa jadi sholat yang sudah kita kerjakan tidak diterima di sisi Allah, dalam artian tidak membuahkan pahala. Ya kita cuma sudah terbebas dari hukum taklifi saja. Tapi apakah pahalanya benar-benar ada di sisi Allah, atau kita ya melakukan begitu saja tanpa ada pahala? Maka di sini beliau menyebutkan, supaya ibadah kita, sholat kita itu benar-benar diterima di sisi Allah dalam artian mendapatkan pahala. Beliau mengatakan, yang pertama, an yaksida biha, dia memaksudkan, dia meniatkan biha dengan sholat tersebut, wajah Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala wahdahu semata. Maka yang pertama, ketika melaksanakan sholat kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas, yaitu kita sholat ini bukan karena siapa-siapa. Kita sholat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesadaran kita sebagai hamba, kesadaran kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya. Maka ini yang beliau sebutkan pertama. Maka kalau ada orang yang sholat, ternyata dalam sholatnya atau dalam melaksanakan sholat tidak dikarenakan Allah Ta'ala, tapi ada maksud-maksud lain, ya. Ya mungkin karena dapat undangan akan dibagikan sembako misalkan. Yang nggak pernah sholat semuanya datang sholat. Insya Allah pada maghrib Masjid Imam Syafi'i akan membagikan sembako dan uang tunai gitu. Yang nggak pernah sholat berangkat sholat semua. Kenapa? Karena sembako. Ini salah satu contoh misalkan. Secara taklifi dia sah, sholatnya sah. Tidak ada para ulama yang mengatakan orang yang sholat karena niat bukan karena Allah tidak sah sholatnya. Sholatnya sah. Tapi masalahnya, apakah dia dapat pahala atau tidak dari sholatnya? Atau malah dapat dosa? Bisa saja. Karena niat yang salah. Innamal a'malu binniyat. Maka yang pertama, ketika kita sholat hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Tidak karena siapa? Ini yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan. Ya kalau dalilnya ya sangat banyak sekali ya. Di antaranya firman Allah, "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, memurnikan kepadanya dalam ibadah. Baik, surat Bayyinah. Yang selanjutnya beliau mengatakan, yang kedua, wa an yakuna, dan hendaknya makaluhu, makanannya, wa malbusuhu, dan pakaiannya, wa musallahu, dan tempat sholatnya, halalan, semuanya halal. Ini penting juga. Ketika kita sholat, kita harus perhatikan apakah sebelum sholat tadi kita makan yang halal. Baik itu halal dalam zatnya atau dan juga halal dari segi pencariannya.
mendapatkannya. Demikian juga dengan pakaiannya, dengan tempat sholatnya. Ya. Nah, apakah berarti orang yang memakai pakaian yang hasil curian berarti pakaian haram? Apakah batal sholatnya? Dalam mazhab Syafi'i enggak batal sholatnya. Dia sholat, pakaiannya hasil nyuri, enggak batal sholatnya. Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Tapi pertanyaan, apakah sholatnya itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau mengatakan, supaya sholat itu diterima, yang kedua adalah hendaknya dia menjaga semua hal yang dia lakukan untuk menghadap Allah itu semuanya halal. Ya. Dalilnya hadis arba'in yang kita sudah sering mendengar. Ya. Banyak Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki, ya, yang dia memperpanjang safarnya, dia berjalan jauh, ya. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, rambutnya kocar-kacir, berdebu, ya, kemudian mengangkat tangannya ke langit untuk apa? Berdoa, ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasahu haramun. Akan tetapi ketika dia berdoa, makanannya haram, minumannya haram, kemudian bajunya juga haram. Fa anna yustajabu lahu, gimana mau diijabahi doanya? Sedangkan sholat itu isinya apa? Isinya doa semua. As-sholah secara bahasa dalam bahasa Arab itu artinya doa bi khair. Ya, doa kebaikan. Ya, kalau dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan hal-hal yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa diterima doa-doanya? Baik, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, beliau mengatakan wa an yuhdhira qalbahu fiha, dan hendaknya dia menghadirkan hatinya fiha, di dalam sholat. Falaisa lahu, maka tidak ada bagian untuk dirinya, min sholatihi, dari sholatnya, illa ma aqala minha, kecuali apa yang dia berakal di dalamnya. Maksudnya berakal itu ya dia sadar sedang sholat dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lawan kata dari aqala yaqilu, ghafala yaghfalu. Ghafil, maka ada istilah sholatul aqil dan sholatul ghafil. Bukan sholatul aqil dan sholatul majnun, ya. Sholatnya berakal dan sholatnya orang lalai. Jadi lawan kata aqala di sini adalah ghafala, itu lalai. Maka di sini beliau menyebutkan yang ketiga adalah ketika orang sholat, hendaknya dia sholat dalam kondisi fokus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tak ditakutkan kalau misalkan dia dalam sholat, ya, dia berpikiran kemana, ke sana kemari, tidak fokus dalam sholat, dia khawatirkan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka di sini beliau menyebutkan, ya, dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali apa yang dia benar-benar fokus dalam sholatnya. Dan betapa sedikit dari kita yang bisa fokus dalam sholat, ya. Ya. Atau mungkin banyak yang bisa fokus. Alhamdulillah. Ya. Jadi fokus dalam sholat. Ya. Kadang itu sholat itu kan tempatnya untuk mengingat sesuatu kan gitu. Lali tak sembahyang eling gitu. Ya. Kenapa? Karena setan di situ godanya sangat kuat. Setan di situ godanya sangat kuat. Ya. Maka ketika kita mau sholat, ketika kita dalam sholat, kita berusaha untuk benar-benar fokus dalam sholatnya. Makanya kalau kita baca kisah-kisah para ulama salaf terdahulu dalam sholat itu atau dalam beribadah itu seperti benar-benar tidak masuk akal. Ya, seperti benar-benar tidak masuk akal. Ya. Misalkan ada kisah seorang yang soleh ketika dia sholat di depannya ada macan, ada singa, dia tetap tidak bergeming, dia diam saja, masih sholat. Ya.
Seperti Umar bin Khattab sholat dalam keadaan terluka. Ya. Dia tidak. Kenapa? Ya, dia benar-benar ketika sholat dia benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke 1, 2, 3, 4. Wa an la yu'jiba biha. Dan hendaknya dia tidak merasa takjub dengan sholatnya. Yang terakhir, jangan sombong dengan sholatnya. Sholat di selfie, buat story Instagram. Alhamdulillah sholat tahajud hari ini 1 juz, ya, misalkan. Ya, naudzubillah. Ya, kita sholat itu bukan berharap dari manusia. Ya, kita sholat bukan berharap dari manusia. Kalau kita berharap dari manusia, ya betapa murah sekali harga sholat tersebut. Padahal sholat itu diwajibkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW langsung diundang ke langit. Ya, jadi balasannya itu bukan balasan yang remeh-remeh. Balasannya luar biasa pahala sholat itu. Ya. Nah, kalau kita sholat untuk bersombong diri, berbangga diri dengan sholat kita, ya, maka hendaknya kita periksa lagi hati kita. Ya, kita sholat, ada teman kita yang belum sholat. Ya, kita merasa sombong, kon ini gak tahu sembahyang. Ya, aku sembahyang terus. Ada sombong di situ. Ya, jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan kesombongan kita dalam ibadah. Ya, kalau ada teman yang tidak sholat, ada orang saudara kita yang tidak sholat, kita harus kasihani. Kita berusaha gimana orang tersebut sholat tanpa harus menyombongkan diri. Ya, tanpa harus menyombongkan diri. Ya, baik. Ini adalah sisipan yang disampaikan oleh beliau ketika membahas masalah sholat ini. Jadi beliau sisipkan tentang pentingnya memikirkan sholat itu mendapat pahala dan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Faslun, pasal yang baru. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Ada 17. Ya. Dalam kitab fikih lain ada yang menyebutkan 18, ada yang nambahi 19, ada yang nambahi 20 sampai 21, macam-macam. Tapi intinya sebenarnya adalah sama. Ya, intinya adalah sama. Hanya kalau misalkan tambah angkanya itu biasanya lebih diperinci. Ya, lebih diperinci atau dijabarkan seperti itu. Tapi intinya sama. Dan di kitab ini disebutkan ada 17. Maka beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama, an-niyatu bil qalbi lil fi'li. Yang pertama beliau mengatakan rukun yang pertama adalah niat. Niat. Dalilnya innamal amalu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Kemudian beliau mengatakan bil qalbi, dengan hati. Karena niat ini tempatnya di dalam hati. Ya. Ya. Niat ini adanya di dalam hati. Jadi kalau hati kita ya sudah ada kerentek gitu ya. Ya, sudah ada kerentek dalam hati untuk melaksanakan sholat ini, ya itu sudah masuk niat. Meskipun tanpa mengucapkan, ya meskipun tanpa mengucapkan. An-niyatu bil qalbi, niat dengan hati. Lil fi'li, untuk melakukan perbuatan. Jadi ada niat dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana sudah pernah saya sebutkan, terkadang orang itu melakukan perbuatan dan tidak ada niat dalam hati. Seperti orang lindur, gitu ya. Orang lindur, dia melakukan perbuatan, tapi apakah dalam hatinya dia berniat melakukan seperti hal tersebut? Ya tidak ada. Ya. Baik. Jadi harus ada niatan dalam hati untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ketika sholat, ya kita harus sadar, saya akan melaksanakan sholat ini. Wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yu'ayyinu, dan menentukan dzatas sababi, sholat itu karena satu sebab,
wal waqti, dan juga satu waktu. Nah, ini untuk sholat yang sunnah. Karena sholat sunnah ada dua. Ada sholat sunnah yang dzatus sabab, ada sholat sunnah dzatul waqti. Ada sholat sunnah itu yang dia dilakukan karena sebab tertentu. Ada sholat sunnah yang dilakukan karena waktu tertentu. Misalkan sholat sunnah yang dilakukan karena sebab tertentu, misalkan gerhana matahari, sholat gerhana. Apa sebabnya? Sholat gerhana dilakukan karena sebab ada gerhana. Misalkan contohnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau sholat sholat yang dzatul waqti, atau contoh yang lain untuk dzatul sabab, ya, yang memiliki sebab, misalkan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Sholat istisqa dilakukan kenapa? Karena sebab tidak turun hujan. Nah, itu sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Ada yang sholat ini dilakukan karena waktu tertentu, disebut sholatul nafilah dzatul waqti. Sholat sunnah yang karena sebab waktu, karena waktu tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalkan duha. Di waktu duha itu ada sholat duha. Ya, waktu duha kapan? Waktu duha ya sejak terbitnya matahari sampai naik sedikit hingga sebelum waktu zuhur. Semuanya waktu duha. Nah, sepanjang waktu itu ada sholat sunnahnya, namanya sholat duha. Nah, kalau misalkan melakukan sholat sunnah yang karena sebab, maka dia juga harus meniatkan dalam hatinya, ini sholat sunnah apa? Kalau misalkan karena gerhana, ya berarti sholat sunnah gerhana. Kalau sholat sunnah karena waktu, misalkan waktu duha, ya dia dalam hati sholat sunnah duha. Itu maksudnya di sini seperti itu. Ya. Atau kalau misalkan sholat itu wajib, masuk waktu zuhur, ya, berarti kan dzatul waqti. Ya, sholatul wajibah dzatul waqti, sholat wajib yang karena sebab waktu tertentu. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur, ya berarti sholat wajib, ya dia dalam artinya sudah meniatkan untuk melakukan sholat apa? Sholat di waktu zuhur itu sholat wajib zuhur. Baik. Kemudian beliau mengatakan wayan wil fardiyata fil fardhi, dan meniatkan kefarduan di dalam sholat fardu. Ditambahi. Kalau sholat itu sholat fardu, maka dia menambahkan dalam hatinya, dia harus sadar dalam hatinya bahwasanya sholat itu adalah sholat wajib. Ya. Kalau sholat itu sholat wajib. Ya. Kalau sholat itu sholat wajib. Baik. Wa yaqulu, dan dia mengatakan bihaitsu, di mana yusmi'u, dia memperdengarkan nafsahu, kepada dirinya sendiri, kakulli ruknin, sebagaimana di setiap rukun, qauliyin, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa huwa tsani arkaniha, dan ini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Maka ucapan Allahu Akbar untuk masuk dalam satu sholat itu adalah rukun. Kalau ada orang yang melakukan sholat tanpa dimulai dengan ucapannya Allahu Akbar, maka sholatnya batal. Karena dia sudah kehilangan rukun. Dia misalkan sholat, kemudian tiba-tiba angkat tangan bersedekap tanpa mengucapkan Allahu Akbar, ya maka dia harus turun lagi dan mengulangi takbiratul ihram, harus diucapkan. Ya. Dan beliau mengatakan bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya. Hendaknya dirinya dengar. Bukan berarti dirinya dengar ini berarti harus keras banget, itu bukan. Tapi diperkirakan kalau dia sendirian dan suasana hening dengan suara yang seperti itu, dia akan dengar. Ya, karena kadang di masjid, gitu ya, ada beberapa suara atau ada mobil lewat,
ya, agak bising di luar, ya. Ketika kita memperdengarkan suara kita dengan suara yang biasanya kalau kita sendirian dan hening terdengar, ketika ada kebisingan tadi tidak terdengar. Apakah berarti harus diulangi? Tidak. Kenapa? Karena suara tadi ketika kita sholat sendiri dan suasana hening pasti terdengar. Ya, jadi batasannya adalah seperti itu. Jadi dia memperdengarkan, tapi bukan berarti harus keras, enggak. Bukan berarti harus keras sampai terdengar kepada yang lainnya, enggak. Yang penting cukup terdengar dirinya sendiri. Ya. Ya, ucapan Allahu Akbar. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya yang termasuk rukun itu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya ats-tsalitsu, yang ketiga, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri. Al-qiyamu berdiri fil fardhi dalam sholat fardu lil qadiri bagi orang yang mampu. Ya. Rukun yang ketiga adalah berdiri. Rukun yang ketiga adalah melakukan sholat dengan berdiri khusus untuk sholat fardu. Jadi kalau ada orang yang dia mampu untuk berdiri, kemudian sholat sambil duduk, sedangkan sholatnya itu sholat wajib, maka tidak sah sholatnya. Maka tidak sah sholatnya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Mughirah ketika beliau mengadu pada Rasulullah punya penyakit basur. Basur itu penyakit ambeien. Ya. Rasulullah kalau nggak ada ambeien, kata Rasulullah SAW, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak mampu baru duduk. Maka Rasulullah memberikan syarat. Syarat dia boleh duduk fa illam tastati', kalau kamu nggak mampu. Kalau masih mampu ya harus berdiri. Ya. Sholli qa'iman. Ya. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Ya. Asal dari perintah itu adalah wajib. Ya. Dan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya menggunakan kata al-qiyam dalam memerintahkan sholat. Wa aqimus sholah. Enggak ada yang mengatakan waf'alus sholah, wa'malus sholah, enggak ada. Wa aqimus sholah. Dan qiyamkan sholat tersebut. Baik. Dan perintah Allah yang dalam Al-Qur'an ya, hampir keseluruhan adalah wajib, hampir keseluruhan ya, ada beberapa yang sunnah. Baik. Jadi bagi yang mampu harus berdiri kalau sholat wajib, karena ini rukun. Kalau tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu baru as-shalah 'alal janbi, salat sambil berbaring menyamping. Ya. Fa illam yastati fa mustaqilan. Kalau enggak bisa maka dengan berbaring di atas punggungnya. Kalau enggak bisa dengan isyarat. Baik. Kalau enggak bisa berisyarat ya di dalam hati. Berdoanya di dalam hati. Kalau enggak bisa dalam hati ya berarti sudah innalillahi gitu. Baik. Baik, yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i, rukun salat termasuk diantaranya adalah membaca Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Bagi siapa? Mutlak bagi seluruhnya. Baik dia imam, baik dia makmum, baik dia salat sendiri. Di salat apa? Salat jahriyah wa sirriyah. Semua salat wajib. Di rakaat yang mana? Semua rakaat. Jadi membaca Al-Fatihah itu adalah rukun secara mutlak untuk salat wajib. Ya, untuk salat wajib. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang masyhur di mana Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, dalam riwayat lain bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah secara mutlak.
Taib. Wa qiraatul Fatihah, yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Bil basmalati, plus dengan baca basmalah. Plus dengan membaca basmalah. Karena ada mazhab yang lain mengatakan ketika membaca Al-Fatihah nggak perlu membaca basmalah, tidak dibaca sama sekali. Ya, tidak dibaca sama sekali. Ya. Mazhab Maliki mengatakan, ya, kalaupun dalam sholat langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah, bukan dipelankan, tapi tanpa membaca sama sekali. Ya maka nggak apa-apa. Ya, karena maka nggak apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, membaca basmalah adalah termasuk rukun dalam membaca Al-Fatihah. Dan menjaharkan basmalah, mengeraskan basmalah itu termasuk sunnahnya dan termasuk syiar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau rukunnya itu membaca basmalah, jadi harus baca basmalah. Wat tasdidati, dan juga membaca setiap tasdid-tasdidnya, membaca Al-Fatihah dengan tasdidnya. Kalau ada tasdid tidak boleh dikurangi. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada lam tasdid, maka harus dibaca waladdallin, ditasdidkan. Ya, tidak boleh dibaca waladdallin, ya, tanpa tasdid. Ya. Kenapa? Karena ini dia berarti mengurangi huruf dalam Al-Quran. Dalam kaidah kita tahu bahwasanya huruf yang tasdid itu berarti asal hurufnya ada dua. Berarti kalau kata waladdallin, lam tasdid, berarti lamnya di situ ada dua. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat. Maka lam yang sukun diidghamkan pada lam yang berharokat dan diberikan tasdid. Itu kalau dalam ilmu tajwid. Ya. Wa muwalatiha wa tartibiha, wa muwalatiha, dan berkesinambungan bacanya. Ya, bacanya berkesinambungan. Jadi baca Al-Fatihah tidak dijeda. Dalam artian tidak dijeda dengan jeda yang lama. Tapi kalau jeda misalkan untuk ngambil nafas karena mungkin gelegean gitu ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau dijeda, ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, diam sebentar sampai 5 menit baru melanjutkan gitu ya, maka dia harus mengulangi Al-Fatihahnya dari awal. Ya. Wa tartibiha, dan dia membacanya dengan urut, tidak boleh sungsang. Ya. Tidak boleh sungsang, tidak boleh dibaca dari ayat terakhir ke ayat ke atas gitu ya, atau di bolak-balik, tidak boleh. Harus berurutan. Wa ikhrajul hurufi, dan mengeluarkan huruf-hurufnya min makharijiha, dari tempat keluarnya. Ini agak sulit ini, makanya penting belajar tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran, terkhusus lagi Al-Fatihah, karena ini rukun. Ya. Jadi ketika membaca Al-Fatihah, huruf-huruf yang keluar harus benar. Gitu. Wa adamul lahnil mukhilli bil makna, dan tidak boleh ada kesalahan yang bisa merusak makna. Ada kesalahan bacaan yang merusak makna. Ya. Misalkan apa kesalahan yang merusak makna? Ya misalkan ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, engkau memberi nikmat. Ya. Nah, kalau dibaca an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim, itu sudah merubah makna. An'amta dari an'amta ke an'amtu itu sudah merubah makna. Merubah makna dari engkau kepada saya. An'amta, engkau memberikan nikmat, kalau an'amtu, saya memberikan nikmat. Ya, maka tidak boleh ada kesalahan dalam bacaan yang dia bisa merubah makna. Wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhilla, dan haram al-lahnu, kesalahan, alladzi lam yukhilla, yang tidak merubah makna.
Ya, yang tidak berubah mana? Mungkin karena ya dia kurang bagus dalam melafadzkan makhrajnya atau seperti itu, ya. Maka tidak masalah, ya. Karena mungkin memang sulit, ya. Ya. Misalkan makhraj shad itu kalau nggak biasa ya sulit, ya. Ihdinas siratal mustaqim atau poknya, ya. Mungkin dibaca agak ke sin gitu ya, ke arah sin. Ihdinas siratal, ya nggak masalah. Tapi ya hendaknya belajar gitu ya. Ya. Wala yabtulu, dan tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Ya. Baik. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. Rukun yang kelima adalah ruku'. Jadi kalau ada orang yang tanpa ruku' sholatnya melewatkan ruku', maka dia harus kembali ruku'. Nah, bagaimana sifat ruku' ini? Beliau mengatakan bi'an yanhaniya, di mana dia merunduk, bihaitsu, di mana tanalu, dia atau tanalu mendapati rahatahu, dua telapak tangannya, rukbataihi, kepada dua lututnya. Jadi dia harus menunduk, ya, harus menunduk minimal. Ketika menunduk, ketika dipanjangkan tangannya, maka telapak tangannya sudah menyentuh lututnya, ya, sudah menyentuh lututnya. Ya, itu batas minimal. Ya, batas minimal. Ya, misalkan seperti Afan ya. Ya, jadi kalau misalkan segini gitu ya. Nah, ini berarti batas minimal ruku'. Jadi kalau ada orang sholat kemudian dia ruku' cuma segini, maka sholatnya tetap sah. Ya. Tapi kalau dia sholat ruku'nya cuma segini, maka dia harus mengulangi ruku'. Ya. Kenapa? Karena tangannya belum sampai kepada lutut. Gitu. Tapi kalau mau sempurna ya, yang lurus gitu ya. Ya, itu batas minimal ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam ruku'. Ya. Kalau bahas tuma'ninah sholat itu kita selalu ingat dengan kisah saudara-saudara kita yang sholat cepat gitu ya. Ya, bahas tuma'ninah seperti itu. Ya, sholatnya luar biasa. Ya, berapa rakaat itu dalam 7 menit ya. Satu rakaat dalam 7 menit. Nah, itu sudah jelas nggak sah itu. Sudah jelas tidak sah dalam mazhab manapun. Dalam mazhab manapun. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan dia sholatnya tetap sah, ya berarti ngajinya salah gitu ya. Di dalam mazhab manapun, dalam mazhab fikih manapun, tidak ada yang mengatakan sholat seperti itu sah. Ya gimana? Ya nggak mungkin orang tersebut bisa tumakninah. Ya. Memang mungkin ada yang mengatakan loh, batasnya tumakninah adalah dengan mengatakan subhanallah. Ya, kalau sudah subhanallah itu sudah tumakninah, iya. Tapi kita lihat seperti yang di video seperti itu ya. Apa kira-kira orang tersebut bisa baca subhanallah dengan tenang? Ya, ya mungkin. Ya, sebenarnya nggak mungkin ya. Subhanallah, seperti itu mungkin ya. Subhanallah langsung berdiri. Baik. Nah, tumakninah ini batasannya apa? Batasannya seperti tadi sudah disinggung. Biqadri subhanallah. Minimal dengan ukuran orang membaca subhanallah. Dengan tenang, bukan dengan cepat. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang sholat kemudian ruku, kemudian dia membaca subhanallah, langsung berdiri, maka kita katakan itu sudah tumakninah. Ya. Dengan tenang, membacanya dengan tenang. Ya. Tapi itu batas minimal. Ya. Kita katakan batas minimal, ya, supaya kita bisa menghukumi sholat itu batal atau enggak. Ya. Kalau dia melewati batas kurang dari batas minimal, berarti sholatnya enggak sah. Kalau dia melewati batas minimal, berarti semakin sempurna kan gitu. Ya. Taib. Biqadri subhanallah. Jadi ukurannya adalah subhanallah.
As-sabi'u yang ketujuh al-i'tidalu, i'tidal, bangkit dari sujud. Bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk, i'tidal. Bagaimana sifatnya? Bi an yantasiba, di mana dia lurus qaiman dalam kondisi berdiri. Ya, dalam kondisi berdiri. Jadi dia benar-benar dalam kondisi semula dari awal dia sebelum rukuk. Ya. Jadi kalau ada orangnya i'tidal tapi masih agak merunduk kemudian langsung sujud, ya maka tidak sah. Dia harus kembali i'tidal sampai dia lurus seperti dia awal berdiri. Ya. Ats-tsamin yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam i'tidal. Dalam posisi dia kembali berdiri tadi, dia harus tuma'ninah. At-tasi'u as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Ya. Kalau ada yang sujud 1 kali, ya berarti dia harus mengulang sujud. Ya. Dia harus mengulang sujud. Ya. Bagaimana kalau dia lupa? Ya. Bagaimana kalau dia lupa? Ya dilihat dulu lupanya. Kalau lupanya dia sudah sampai ke rakaat berikutnya, ya rakaat yang ketika dia kurang sujud tadi ya batal, dia harus nambahi rakaat kembali. Ya. Baik. Sujud 2 kali, ya, sujud 2 kali. Bagaimana sifat sujud? Bi an yadha'a, di mana dia meletakkan jabhatahu. Jabah itu ini. Apa namanya? Kening, ya, kening. Meletakkan jabhatahu, keningnya, ala musallahu, di atas tempat sholatnya. Ya. Maksyufatan, dalam kondisi terbuka. Ya. Apakah terbuka semuanya? Enggak. Yang penting ada bagian yang terbuka. Dalam artian kalau misalkan tertutup sebagian keningnya, tapi masih ada kening atau kulit dari kening yang menyentuh tempat sholat, tetap masih sah. Tapi kalau menutup semuanya, misalkan seperti ini, ya, sampai alisnya misalkan, kemudian dia sujud di atas sini, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak sujud di atas keningnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Ya. Di antaranya 7 tulang, ya, kening ini salah satunya. Maksyufatan, terbuka, masih ada banyak yang terbuka. Mutatsaqilan biha, yang dia menitik beratkan tubuhnya kepada kening tersebut. Jadi menekan ke arah depan. Ya. Apakah menekan sekali? Enggak. Ya. Yang penting enggak ngawang gitu loh. Jadi jangan sampai ngawang. Ya, keningnya jangan sampai ngawang. Ya, harus benar-benar nemplek gitu. Wa munkisan, dan munkis. Munkis itu bagian anggota tubuh yang belakang lebih tinggi daripada yang depan. Jadi yang depan harus lebih rendah. Kenapa demikian? Karena ini yang disebut sujud. Ya. Ini yang disebut sujud. Kalau misalkan sama, rata gitu ya, ini bukan sujud dalam bahasa. Ya. Deprok gitu ya, bukan sujud ya. Kalau sama-sama apa? Merengkuk gitu ya, merengkuk jadi lurus gini ya, lurus. Ini bukan sujud dalam bahasa. Itu bukan sujud. Ya. Sujud ini namanya sujud ya, bentuknya seperti ini. Yang depan lebih rendah daripada yang belakang. Ya. Wa yadha'a syai'an, dan meletakkan sesuatu min rukbataihi wa min butuni kaffaihi wa min butuni asabi'ihi wa min butuni asabi'i rijlaihi. Ya. Dan meletakkan sebagian, ya, anggota tubuh, ya, dari lutut, dari kedua telapak tangan, dan juga jari jemari kaki. Ya, jadi ada bagian dari lutut, dari tangan, dan dari jari jemari kaki yang menempel ke tempat sholat. Jangan sampai ada yang ngawang. Misalkan sujud yang guyonannya anak-anak itu ya,
sujud kakinya ke atas gitu ya, ke atas seperti itu ya, itu namanya anak-anak ya. Ya kalau orang dewasa melakukan itu jelas gak sah salatnya ya. Jadi sujud kakinya diangkat gitu ya. Ya bener, keningnya sudah nempel, tangannya sudah nempel meskipun kebalik gitu ya. Tapi lututnya nggak nempel sama kakinya, ya maka nggak boleh. Ya, sujudnya batal. Al-ashir yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalamnya, ya. Tuma'ninah di dalam sujud tadi. Mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, tinggal satu kalau nggak salah. Monggo azan dulu. Baik, kita lanjutkan yang ke-10, berarti sekarang yang 11 ya. Yang ke-11 beliau mengatakan, faqal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Al-hadi asyara, yang ke-11, al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya, rukun di antara rukun-rukun salat. Ya. Ats-tsaniya asyara, yang ke-12, at-tuma'ninatu fihi. Ya. Dan dia harus tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Baik. Ats-tsalitsa asyara, yang ke-13, al-julusu li tasyahhudil akhiri. Duduk untuk tasyahud akhir. Ya, duduk untuk tasyahud akhir. Nah, ini juga termasuk rukun. Duduk tasyahud akhir termasuk rukun ya. Baik. Wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah tasyahud akhir, yaitu duduk untuk tasyahud akhir dan doa-doa setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud ya ada salawat. Kemudian kalau misalkan itu tasyahud akhir, ya disunahkan ada doa. Ya, kita membaca doa. Ya. Misalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Atau misalkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal, dan seterusnya semisalnya. Ya. Dan doa-doa yang lainnya.
Maka dalam doa-doa tasyahud akhir dan juga sholawat atau doa setelahnya, maka duduk di dalamnya itu termasuk rukun. Ar-rabi' asyar, yang keempat, at-tasyahudul akhiru. Tasyahud akhir itu sendiri. Ya, jadi tasyahud akhir itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana redaksi tasyahud akhir? Redaksi tasyahud akhir banyak. Ya. Ada beberapa yang masyhur, ada dua. Ya, masyhur ada dua. Ya. Yang biasanya kita baca at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibat assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Ya. Itu juga ada riwayatnya. Nah, ada riwayat lain yang disebutkan oleh musannif di sini. Beliau mengatakan fayaqul, maka dia mengatakan doa tasyahud akhir. Ya, doa tasyahud akhir beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, kedua-duanya ada riwayatnya. Ya, kedua-duanya ada riwayatnya. Hanya saja yang pertama yang at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibat dan seterusnya tadi itu diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari Muslim. Tapi yang ini dalam kitab Sunan. Ya. Dalam dari segi sanad hadis tentu yang lebih kuat adalah yang riwayat pertama. Tapi kenapa Imam Syafi'i memilih riwayat yang ini? Karena riwayat yang ini beliau mengatakan riwayat yang ini atau para ulama mazhab Syafi'i mengatakan riwayat yang ini lebih banyak pujiannya, lebih banyak memuji Allahnya. Ya. At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat lillah. Ya. Kalau riwayat yang sahihan tadi lafadznya adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah, cuma 3 aja. Nggak ada mubarakahnya. Di sini tambahin mubarakat. Ya. Ala kulli hal, ya, ini adalah hanya pilihan saja. Ya, boleh membaca yang ini, boleh membaca yang itu. Ya. Kalau yang tahiyat yang ini mungkin sudah hafal kita semua ya. Mungkin di SD dulu kalau ada pelajaran agama kan suruh ngafalin ini. Ya. Taib. Al-khamisa asyara, yang ke-15, as-salatu ala nabi, solawat kepada Nabi SAW. Setelah tasyahud akhir, yaitu bersolawat di tasyahud akhir. Ini rukun, solawat di tasyahud akhir. Ini adalah rukun. Ya. Wa aqalluha, ya, dan minimal baca solawat di tasyahud akhir minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Ya. Tapi kalau yang lengkap, ya tentu salat Ibrahimiyah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Ini kalau mau lengkap. Tapi kalau mau minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kemudian habis itu salam ya boleh. Tapi tadi ya minimal itu. Batas minimal. Yang ke-16 as-sadisa asyara as-salamu. Yang ke-16 salam. Ya. 16 adalah salam. Ya. Salam yang mana? Salam yang pertama. Salam yang pertama ini rukun. Kalau salam yang kedua adalah sunnah. Ya. Dalam artian kalau misalkan orang sebelum salam pertama kemudian dia kentut, misalkan, ya, maka batal salatnya. Gitu. Sebelum salam pertama dia kentut, batal salatnya. Kalau misalkan dia selesai salam pertama, kemudian mau salam kedua kentut, gimana? Tidak batal salatnya. Kenapa? Minimal ibadah itu dilakukan kalau rukunnya sudah terpenuhi, dinamakan sah. Ketika salam pertama, rukun dalam ibadah sholat itu semuanya sudah lengkap. Maka ketika salam kedua belum selesai, dia sudah kentut, maka ya sudah selesai. Kenapa? Karena sunnah itu kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi ibadah dari sisi absah, dari sisi sah atau batal. Ya, seperti itu. Wa aqalluhu, dan minimal
Assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Kalau lengkap juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir as-sabi'a asyara, yang ke-17, at-tartib, secara berurutan, ya. Secara berurutan. Tertib, ya. Tertib rukunnya secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Fa in ta'ammada tarkahu, jika seseorang sengaja meninggalkan rukun, meninggalkan tartib rukun, ka'an sajada, seperti dia bersujud qabla ruku'i, sebelum dia ruku. Ya. Dia habis baca surat pendek langsung sujud. Enggak ruku. Dia sengaja, dia tahu. Maka apa yang terjadi? Batalat, maka salatnya batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun atau dia membolak-balikkan rukun secara sengaja. Wa insaha, nah, kalau lupa, fal ya'ud ilaihi, maka dia harus kembali ke rukun yang ditinggalkan tadi. Misalkan dia berdiri, kemudian dia lupa, dia langsung sujud. Apa yang harus dilakukan? Ketika sujud dia ingat, maka dia harus kembali ke berdiri, kemudian dia rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Fal ya'ud ilaihi, maka dia kembali. Illa, kecuali an yakuna fi mithlihi, ketika dia sampai pada yang semisal dengan rukun yang ditinggalkan tadi. Misalkan dia tadi meninggalkan rukuk dan i'tidal, ya, berarti dia meninggalkan rukuk karena rukuk yang pertama. Kemudian dia langsung sujud dan menyelesaikan sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri. Kemudian habis itu rukuk baru ingat, loh, saya tadi rakaat pertama nggak rukuk, langsung sujud. Jadi itu namanya datang kepada rukun yang semisal dengan rukun yang ditinggalkan. Nah, kalau sudah terlewat seperti itu, maka apa yang dilakukan? Ya, fatutimmu bihi, maka dia lanjutkan saja salatnya. Fatutimmu bihi rakaatahu, maka dia melanjutkan rokaatnya tersebut, wala ghamasaha bihi, dan rokaat yang mana dia tinggalkan rukunnya menjadi tidak sah dan dia tambahi setelah sholat. Ya. Jadi kalau misalkan lupanya tadi di rokaat pertama, kemudian ingat di rokaat kedua, ya maka ketika selesai harusnya 4 rokaat tadi, maka dia berdiri nambah 1 lagi. Karena rokaat yang pertama tadi tidak sah, kenapa? Karena rukunnya sudah ditinggalkan. Begitupun kalau misalkan itu di rokaat yang kedua, baru ingat di rokaat ketiga, maka berarti 2 rokaat yang pertama batal. Setelah selesai 2 rokaat, maka dia nambah 2 rokaat kembali. Begitu seterusnya. Demikian, Allah Ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.